Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Rengganis langsung mengambil alih memeluk Dara. Ia sangat tahu jika adiknya tidak akan bisa menahan gejolak cintanya karena dipeluk oleh sang pujaan hati. "Pak, tolong saya mau usut sampai tuntas. Saya tidak mau yang memfitnah adik saya ini lolos," ucap Mas Biru menegaskan pada polisi. "Baik Pak, kami akan segera menyelidikinya," ucap Pak Polisi. "Oh ya Pak, sebelumnya saya mau bertanya, kenapa Bapak bisa tahu Dara ada di pesantren?" tanya Mas Biru. "Ada seorang wanita menelpon kami dan mengatakan bahwa kawannya terlibat barang terlarang itu. Tolong Bapak cek kembali juga nomor itu. Dia yang sudah memfitnah adik saya berarti. Pokoknya saya ingin kasus ini cepat diusut, saya tidak mau bertele-tele Pak." "Baik, kami akan secepatnya mengusut kasus ini." "Baiklah, kami pulang dulu, besok saya kesini lagi untuk mengetahui info selanjutnya dari kasus ini." Mereka semua bersalaman lalu keluar dari kantor polisi. Dara dan Rengganis masuk ke dalam mobil Mas Biru, sedangkan Raka menggunakan mobilnya sendiri. Dara masih terdiam, wajahnya terlihat masih sedih. "Ra, kamu kenapa? Senyum dong, kan sudah lega sekarang, sudah bebas," ucap Rengganis. "Mbak, apa nanti Rosa akan ditangkap?" "Mungkin saja, memangnya kenapa?" "Aku tidak tega Mbak, Rosa sedang hamil." Dara lalu menunduk. "Ra, kamu boleh memaafkannya, tapi ini sudah tindakan kriminal, dan barang haram itu juga ilegal di negara kita. Semua harus diusut siapa pemilik barang itu dan mereka jual beli di mana. Semuanya harus tuntas." Mas Biru berusaha memberi arahan pada Dara. "Benar sekali, apa yang dikatakan Mas Biru benar sekali. Jangan sampai orang seperti itu lolos lagi, Ra," sambung Pak Rengganis. Dara terdiam. Rengganis dan Mas Biru tahu jika Dara memiliki hati yang sangat baik. Walaupun sahabatnya sudah menjahatinya, tapi dia tetap tidak tega untuk menjebloskan Rosa ke penjara. Rengganis dan Mas Biru membawa Dara pulang ke rumah Pak Raffi. Raka juga pulang ke rumah Pak Raffi. Pak Raffi yang memang sudah dikabari Rengganis jika Dara akan ke rumah, sudah bersiap menyambut Dara depan rumah. Bude langsung menghampiri mobil Mas Biru saat Biru baru datang. Ketika Dara keluar dari mobil, Bude segera memeluknya. Memeluk tanda rindu dan sayang untuk Dara. Mata Bude berkaca-kaca melihat Dara yang begitu lusuh. Bude menyuruh Dara masuk dan mandi, serta meminjam baju Rengganis untuk Dara. Raka juga mandi terlebih dahulu. Mereka berdua sejak sore kemarin tidak mandi, bahkan tidak tidur. Selesai mandi, Bude menyiapkan makan untuk Raka dan Dara. Mereka membiarkan Dara dan Raka makan di ruang makan berdua. Dara masih saja menatap makanan yang Bude siapkan. "Aku ambilkan ya." Raka mengambilkan nasi dan lauk pauk untuk Dara. "Makan ya." Dara menggeleng. "Aku suapin ya." Raka langsung menyuapi Dara dengan paksaan. Raka agar Dara mau makan. "Jangan banyak berpikir, Ra. Aku akan selalu ada untukmu." Dara lalu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak ya, A. Kamu selalu jadi perantara Allah untuk menolongku." "Jangan menangis. Aku tidak suka melihat air matamu itu, jelek ih." Dara langsung menyekanya sambil tersenyum. Raka terus menyuapi Dara agar Dara tidak jatuh sakit. "Kok tidak makan? Sini gantian Dara yang suapin." Dara mengambil alih sendok yang dipegang Raka. Sekarang Dara yang menyuapi Raka. Raka sangat bahagia disuapi Dara. "Ra, aku rela makan sepiring berdua terus asal bisa selamanya denganmu." Raka mulai merayu Dara. Sepiring berdua, malu cuci piring ya?" ledek Dara. Mereka berdua tertawa. Raka sangat senang. Akhirnya Dara mau tertawa juga. Tidak murung lagi seperti tadi. "Ra, semoga saja sebagian takdirku dari Allah terletak padamu." "Amin." Dara tersenyum sambil menatap Raka. "Sudah belum makannya?" celetuk Rengganis. "Ini masih belum selesai Mbak," jawab Dara. "Cepetan makannya, nanti keburu kenyang sama gombalan Raka," ledek Mbak Rengganis. "Aku sungguh-sungguh Mbak, tidak sedang menggombal." Raka membela diri. "Oh ya?" Rengganis tersenyum lalu memeluk adiknya dari belakang. "Percayalah Dara, adik Mbak yang satu ini pasti bisa membahagiakanmu. Jika dia berani menyakitimu, Mbak akan mencewernya." Rengganis menarik telinga Raka. Dara tertawa melihat Rengganis yang sedang mencewer Raka. "Mas Biru mana Mbak?" tanya Raka. "Sedang di taman, entahlah, tadi sih sedang menelpon seseorang. Katanya sih temannya di Bandung." Raka dan Dara melanjutkan makannya. Sementara di sudut taman, Mas Biru sedang menelpon seseorang. "Tolong awasi wanita itu, jangan sampai dia lolos." Selesai makan, Dara berpamitan pulang ke rumah ibunya. Karena Dara begitu khawatir dengan ibunya,
Ibunya pasti mengira jika Dara menginap di pesantren karena waktu itu Dara sudah berpamitan setelah pulang ke kampus akan mampir ke pesantren. Dara juga tidak memperbolehkan Raka untuk memberitahu ibunya perihal dirinya dijebak Rosa. Dara tidak ingin ibunya terlalu banyak pikiran karena ibunya baru saja sembuh. Rengganis padahal ingin agar Dara istirahat terlebih dahulu di kamar, tapi karena Dara bersikeras meminta pulang, akhirnya keluarga Pak Raffi mengizinkan Dara pulang. Raka mengantarkan Dara ke rumah ibunya karena mobil Dara masih di kantor polisi. Rencananya Dara ingin meminta bantuan Bang Rizky untuk mengantarkannya ke rumah. Raka berpamitan pada kakaknya juga yang lainnya untuk mengantar Dara ke rumahnya. "Raka, jangan macam-macam ya," ucap Rengganis memperingatkan Raka. "Ye, Mbak Ganis ini memangnya aku mau macam-macam bagaimana?" Raka mengerucutkan bibirnya. Siapa tahu. Nanti kan juga akan menjadi istriku, Mbak," ledek Raka. "Raka, iya, tenang saja." Rengganis dan Dara serta Bude saling berpelukan. Setelah itu Dara masuk ke dalam mobil bersama Raka. Di dalam mobil mereka saling terdiam. Sesekali Raka melirik Dara. "Ra, jaga diri baik-baik dong sayang. Jangan membuat AA khawatir." Wajah Dara langsung bersemu merah. Raka kembali memanggilnya dengan sebutan sayang. Padahal dulu waktu zaman jahiliyah, banyak sekali yang menyapanya dengan sebutan sayang. Tapi hanya panggilan sayang dari Raka yang menggetarkan hatinya. Dara mengangguk. "Iya, A. Maafin Dara ya." Dara juga tidak pernah terpikirkan akan menjadi seperti ini. Dara lalu menunduk. "A tidak mau kamu kenapa-kenapa. Rasanya kemarin itu sedih banget, Ra. Pokoknya kalau ada apa-apa kabarin ya. Kemarin itu Bang Rizky yang memberi kabar loh." "Ya kan ponsel Dara sudah disita polisi, A. Jadi mau bagaimana lagi?" Dara menjelaskan sedikit kronologi kejadian di pesantren waktu itu. Mobil Raka terus melaju hingga akhirnya sampai di depan rumah ibu Dara. "A, tidak usah mampir dulu ya. Aku takut nanti ibu bertanya-tanya. Aku tidak mau ibu banyak pikiran. Maaf ya, A juga istirahat ya." Raka mengerti permintaan Dara. Raka akhirnya tidak mampir ke rumah Dara. Raka langsung pulang ke rumah karena dirinya juga merasa sangat letih. Semalaman tidak tidur. Sesampainya di pesantren, Rizky langsung mencari Abah. Rizky lalu menceritakan bahwa Dara saat ini sudah bebas. Abah sangat senang mendengar berita itu. Rizky juga menceritakan akan segera menangkap pelaku yang memfitnah Dara. Ustadz Jaki yang tidak sengaja mendengar percakapan Rizky di kantor pesantren, langsung menghampiri Rizky dan menanyakan kebenarannya. Tampak wajah Ustadz Zaki berubah berseri-seri. "Terima kasih Bang, aku mau menelpon Umi dan Abi dulu." Saat Ustadz Zaki hendak pergi, Rizky mencegahnya. "Ustadz Jaki, ada yang ingin aku bicarakan tentang Dara." Ustadz Jaki mengurungkan niatnya untuk menelpon Umi dan Abinya. Rizky lalu mengajak Ustadz Jaki berbicara empat mata di gazebo. Rizky akhirnya menceritakan jika Dara sudah dihitbah oleh Raka. Ustadz Jaki langsung mengingat-ingat nama Raka. "Bukankah itu bos dari ibunya Dara?" tanya Ustadz Jaki. "Iya, benar sekali. Mereka sudah saling suka. Namun ada sesuatu hal yang akhirnya mereka harus saling mengikhlaskan. Tapi Allah akhirnya ingin menyatukan mereka berdua lagi." Ustadz Jaki tertunduk. Rizky tahu perasaan Ustadz Jaki. Rizky juga memberitahu jika Aisyah dan dirinya juga sudah saling mencintai sejak lama. Lagi-lagi Ustadz Jaki dibuat terkejut. Aisyah yang sangat pendiam ternyata juga sudah mempunyai tambatan hati. Rizky memperingatkan Ustadz Jaki jika sudah mengetahui Dara sudah dihitbah oleh Raka, jangan sampai kembali lagi menghitbah Aisyah, karena Rizky lah yang akan segera melamar Aisyah. Ustadz Zaki mengerti akan maksud Rizky. Obrolan mereka akhirnya berakhir. Ustadz Zaki tetap menghubungi Umi dan Abinya agar tidak berlarut menilai jelek tentang Dara.